Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video yang ketiga, masih tentang Money Management Skills ya. Ini kursus pembelajaran online mengenai Money Management Skills. Di dalam slide ketiga ini, di dalam video yang ketiga ini saya akan bicara mengenai berbagai cara untuk meningkatkan income Anda. Ya. Di slide 22 saya bicara mengenai pilar yang pertama, Earning Skills Journey. Jadi earning skills journey, perjalanan untuk meningkatkan penghasilan Anda. Itu ada 3 jalan teman-teman ya, 3 jalan utama supaya Anda bisa menjadi manusia yang tajir, yang makmur, yang top marko top, jos marko jos secara finansial. Menjadi orang yang kaya gitu ya. Nah di dalam video kali ini kita akan bicara selengkapnya ya. Yang cara pertama di slide ke-23 nih ya, saya bicara mengenai high paid corporate managers. Jadi jalan pertama untuk menjadi kaya raya itu menjadi high paid atau professional corporate managers. Ya, slide-nya bisa Anda lihat di halaman slide 23. Menurut saya, tadi saya sudah bilang bahwa menjadi karyawan itu juga bisa kaya. Ya. Asal Anda kerja di perusahaan yang bonafit gitu ya, yang mapan gitu ya. Kalau Anda kerjanya di perusahaan skala UKM ya memang agak berat ya. Apalagi kalau gajinya UMR. Tapi bukan berarti Anda, sekali lagi, tetap banyak peluang untuk menjadi kaya kalau Anda bekerja di perusahaan yang bagus gitu ya. Nah bagaimana Pak Yudhya supaya saya bisa kerja di perusahaan yang bagus ya? Kompetensinya harus bagus gitu ya, skillnya harus capable gitu. Kenapa bisa menjadi makmur meskipun menjadi karyawan? Karena sekarang itu di Indonesia ini ada fenomena kelangkaan talent war ya, kelangkaan talenta-talenta untuk menjadi manajer yang andal teman-teman ya. Banyak perusahaan yang merasa kesulitan mencari seorang manajer yang andal. Itu kan ironi ya. Pada satu sisi banyak orang yang jadi pengangguran lulusan S1 gitu ya. Tapi pada sisi lain banyak perusahaan yang merasa kesulitan mencari karyawan-karyawan di level manajer terutama ya yang andal. Bahkan di level asisten manajer pun banyak yang kesulitan. Makanya terjadi talent war. Talent war itu perang memperebutkan talent-talent muda yang andal. Nah, apa konsekuensinya ketika kebutuhan manajer tinggi, tapi demand-nya tinggi, tapi pasokannya terbatas? Itu ya seperti hukum pasar, teman-teman ya. Harganya menjadi makin mahal. Dan itulah yang terjadi. Sekarang gaji para manajer itu makin merangkak naik. Kenapa? Karena kebutuhannya tinggi, demand-nya. Banyak perusahaannya mau ekspansi, kekurangan manajer. Karena pasokan manajer yang andal tidak begitu banyak. Banyak karyawan yang tidak capable menjadi seorang manajer gitu ya. Padahal yang dibutuhkan perusahaan kan manajer yang mungkin paling tidak potensial lah ya. Sekali lagi ketika demand-nya tinggi, pasokannya rendah kan harganya makin mahal. Dan itulah yang terjadi. Sekarang banyak perusahaan yang ngasih gaji yang mahal ya kepada para manajernya. Misalnya di slide 24 ya, ini 24, Anda bisa lihat standar gaji para manajer di Indonesia. Ya, manajer itu usia 35 tahun sebaiknya Anda sudah jadi manajer ya. Jadi misalnya di Telkomsel itu antara 40 sampai 60 juta per bulan. Ini take home pay ya, take home pay itu yang dibawa tiap bulan ya. Gaji pokok ditambah tunjangan, ditambah bonus, mungkin ditambah insentif. Bonusnya mungkin setahun sekali dibayarnya ya. Mungkin sampai 5 kali gaji. Saya pernah punya klien, bonusnya itu 10 kali gaji gitu ya, itu kan sangar ya. Gajinya 20 juta, jadi dia dapat bonus 200 juta gitu ya. Anda bisa lihat kembali ya, Telkomsel, Unilever, sekian ya, Indofood. Ya, Indofood tuh bonusnya bisa 5 kali gaji ya, Telkomsel bisa sampai 10 kali gaji. Kalbe Farma atau Bank Mandiri. Ya. Kalau bank-bank itu mungkin lebih rendah ya. Bank BCA itu mungkin 30-an gaji manajernya ya. Tapi kalau kayak Telkomsel, Unilever, kemudian Pelabuhan Indonesia, Pelindo, itu perusahaan BUMN, PLN itu lumayan tinggi gajinya. PGN, perusahaan gas negara, apalagi ya. Tinggi itu gaji manajernya bisa sampai 60-70 juta. Nah seperti yang Anda lihat di layar Anda ini kan standar gajinya sangat tinggi menurut saya. Ya. Dan mudah mendapatkan gaji segini kalau Anda manajer yang andal. Apalagi kalau Anda manajer yang andal dan kemudian para headhunter tahu
itu pasti Anda akan ditelepon itu tiap bulan oleh para headhunter yang memburu Anda. Ya. Headhunter itu bergerilyanya di LinkedIn ya, dia gerilya di LinkedIn. Kalau ada orang-orang yang bagus, dia akan hubungi dan diajak makan siang, bukan di interview ya, diajak makan siang, ditawari kerjaan dengan gaji yang lebih mahal. Nah, jadi kalau lihat standar ini kan bisa menjadi kaya juga, Mas, seorang manajer ya. Apalagi sudah GM ya, GM di atas ini. Ya. Dan bonusnya tadi saya bilang, bisa 5 kali, bahkan 10 kali gaji. Tadi saya cerita teman-teman saya yang sudah jadi VP, jadi direktur ya, gajinya 2 kali lipat di atas ini. Atau bahkan 3 kali. Jadi ya makmur, Mas, ya dengan gaji sekian ya makmur, ya. Jadi nah pertanyaannya bagaimana cara menjadi manajer dengan gaji 40 juta per bulan? Itu saya lihat di halaman 25 itu. Di slide 25 Anda bisa lihat di layar Anda. Itu manajer sukses dengan gaji 40 juta per bulan itu apa skill utamanya? Menurut saya yang pertama industry knowledge. Tapi yang paling penting yang warna biru ini, Mas. Yang warna biru lebih penting dibanding warna oranye ya. Kompetensi teknisnya bagus, kompetensi teknis pekerjaan Anda ya. Positive working attitude ini menurut saya sangat penting. Ya saya percaya, ini sangat penting ya. Kemudian networking skills ya. Tapi yang paling utama kompetensi teknis Anda ya. Kalau Anda sebagai seorang kerja di bagian marketing ya tahu mengenai digital marketing, tahu mengenai riset marketing. Atau kalau misalnya Anda seorang HR manager ya tahu mengenai talent management skill, tahu mengenai cara mendesain corporate culture gitu ya. Kalau Anda seorang finance manager ya tahu mengenai berbagai metode analisis keuangan gitu ya. Jadi kompetensi teknisnya Anda handal, jangan abal-abal. Nah, kompetensi teknis yang andal itu ya banyak baca buku, teman-teman. Jangan ketika Anda kuliah jarang baca buku, setelah kerja juga jarang baca buku. Itu pengetahuan teknis Anda akan stuck. Syukur-syukur Anda ikut kursus gitu ya, kursus mengenai HR manager, kursus mengenai marketing manager, atau kursus mengenai finance manager. Ya. Jadi di halaman 26 saya cerita ini ya, komponen penentu sukses karir itu industry knowledge ya. Misalnya Anda memahami kunci sukses keberhasilan dan peta persaingan dalam industri Anda. Anda tahu mengenai seluk-beluk industri Anda. Networking skill-nya juga bagus. Misalnya Anda kenal dengan komunitas manajer SDM atau manajer pemasaran, aktif di LinkedIn, aktif dalam seminar, konferensi. Kenapa kalau Anda networking-nya bagus, Anda akan sangat dikenal oleh headhunter, Mas. Dan kalau Anda dikenal headhunter itu sangat mudah untuk Anda yang dicari, Mas, bukan Anda yang mencari pekerjaan. Ya, saya pernah punya teman usianya 40 tahun itu dia bilang sering ditelepon oleh headhunter ya. Diburu, mau dibajak, ya seperti pemain bola yang hebat itu ya. Diburu. Jadi bukan pekerjaan yang bukan Anda mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari Anda, itu kan keren dan gajinya mahal. Ya. Kemudian di halaman slide 27 nih saya cerita berikutnya ya, kompetensi teknis ya. Tadi saya cerita ya, kompetensi teknis yang berkaitan dengan bidang pekerjaan Anda capable. Jangan Anda kerja di bagian marketing tapi tidak tahu mengenai digital marketing. Atau Anda kerja di HR management tapi tidak tahu cara menyusun kebijakan talent management misalnya. Atau bagaimana menyusun sistem KPI. Itu kan kurang maknyus, Mas. Pengetahuan teknis Anda kurang hebat. Positive working attitude ini penting ya, kecakapan manajerial atau soft skill untuk meraih target kinerja yang telah ditetapkan. Ini menurut saya kunci. Selain kompetensi teknis, kadang-kadang manajer yang hebat itu juga ditopang oleh kemampuan soft skill-nya. Soft skill itu manajerial. Saya ngasih contoh 3 soft skill yang sangat penting nih, Mas. Ya, di slide berikutnya bisa ditampilkan di slide 28. Itu soft skill yang pertama menurut saya teamwork. Ya. Teamwork. Anda harus bisa kerjasama dengan teman Anda, dengan anak buah Anda, dengan atasan Anda. Ya, jadi kolaborasi, jangan sering menyalahkan orang lain. Banyak orang ketika kerja, targetnya tidak tercapai, menyalahkan pihak lain, menyalahkan departemen lain, atau bahkan egonya terlalu tinggi, tidak mau berkomunikasi dengan departemen lain. Itu menurut saya sikap yang kurang bijak. Seorang manajer yang tangguh, yang hebat itu orang yang kolaborasinya bagus, orangnya bagus kerjasamanya ya. Saling kooperatif, mau membantu orang lain.
komunikasinya lancar, saling menghargai, saling respect, proaktif untuk membantu gitu ya, komunikasinya bagus, koordinasinya bagus. Itu kan banyak di kantor itu sebuah proyek gagal karena koordinasinya amburadul. Nah, manajer yang andal itu punya skill koordinasi yang bagus, skill komunikasi, skill kerjasama yang oke. Yang skill kedua, di slide 29 saya bilang planning and organizing skills ini. Ya. Planningnya bagus, perencanaan. Kemudian mengorganize, ini kunci ini teman-teman. Misalnya seorang manajer HR, ya dia tahu rencana kerja HR 1 tahun ke depan itu apa saja, rencana strategisnya gitu. Dibikin marketing plan, misalnya marketing manager ya tahu marketing plan-nya dan jenius marketing plan-nya bukan yang rutin, yang gitu-gitu aja, tidak. Marketing plan-nya ya penuh dengan inovasi ya, breakthrough gitu loh. Kadang-kadang saya gregetan ya melihat marketing plan-nya Bank BNI atau Bank Mandiri, marketing plan-nya mungkin harus lebih breakthrough. Marketing plan berbagai perusahaan lah ya, itu menurut saya masih banyak yang bisa dilakukan oleh mereka. Jadi marketingnya harus lebih cetar membahana. Nah itu kan kemampuan bikin marketing plan yang cetar membahana kan butuh kemampuan teknis. Tapi ini planningnya bagus. Kemudian organizing-nya juga bagus. Mengorganize itu ya mendistribusikan target-target kinerja kepada anak buahnya, memotivasi anak buahnya, mendukung anak buahnya, suportif gitu. Jangan cuma marah-marah gitu ya, tapi suportif gitu. Itu kan sangat bagus teman-teman. Kalau Anda punya manajer yang perencanaannya bagus, komunikasinya oke, orangnya suportif, kalau Anda salah ngasih feedback-nya bagus, kalau Anda kerjanya bagus, dia tidak segan-segan ngasih apresiasi kepada Anda. Itu kan rasanya indah ya kalau punya atasan seperti itu ya. Jadi inspiring atasan Anda. Itu sangat penting teman-teman. Studi menunjukkan atasan yang inspiring itu sangat penting bagi loyalitas karyawan. Sebaliknya kalau atasannya tidak capable, atasannya abal-abal itu banyak orang resign. Ya banyak orang resign bukan karena gajinya rendah ya, tapi karena atasannya tidak capable. Ya. Nah, skill yang berikutnya di halaman slide 30 ini namanya execution skill ya. Execution skill. Ya. Eksekusi teman-teman ya. Jadi jangan hanya meeting tapi tidak ada eksekusi. Itu kan omong kosong teman-teman. Banyak orang di banyak kantor itu meetingnya terlalu sering ya, apalagi di instansi pemerintah ya. Meetingnya sampai berjam-jam, tapi eksekusinya zero. Itu kan omong kosong. Jadi kalau Anda kerja di perusahaan swasta ya meetingnya mungkin cukup 30 menit, maksimal 45 menit lah. Kalau bisa meetingnya sambil berdiri gitu ya. Di Google itu meeting-meeting yang ringkas itu dilakukan sambil berdiri. Supaya lebih sehat dan supaya lebih efisien. Di Indonesia banyak meeting sambil duduk di hotel, makanannya enak, ya, konsumsinya enak, jadi meetingnya sampai berjam-jam. Hasilnya nggak jelas gitu ya. Itu kan aneh gitu ya. Eksekusi teman-teman. Ya dieksekusi misalnya. Ya ini misalnya sekarang nih ya, saya bikin video ya, saya eksekusi, saya rekaman. Saya bikin presentasinya nanti, saya bikin iklannya, saya nulis materi bonusnya. Saya eksekusi teman-teman, saya bahkan tidak meeting ya, karena saya kerja sendirian. Ya. Saya meetingnya dengan freelancer ya, ini kan videonya ada yang bantu saya ngedit. Dari mana yang edit Mas Yudi? Yang edit ya saya hire freelancer, saya meeting dengan dia lewat Zoom. Ya, sekarang kan di internet banyak freelancer Mas, Anda mau bikin editing video, bikin konten YouTube, bikin konten artikel, itu kan semua ada freelancernya. Ya, saya banyak memanfaatkan freelancer karena biayanya tidak begitu mahal. Ya. Jadi itu contoh-contoh skill yang penting untuk menjadi seorang manajer yang tangguh. Ya, selain sekali lagi pengetahuan teknis mengenai pekerjaan Anda, itu sangat penting teman-teman. Ya. Nah, caranya bagaimana, Mas Yudia, supaya skill saya menjadi bertambah, skill manajerial saya bertambah, kompetensi teknis saya bertambah, itu caranya bagaimana? Nah, di slide berikutnya nih saya ngasih tahu cara-caranya ya. Yang di slide 31 misalnya, itu fokus pada key elements of the skills. Apa yang paling penting dari skill yang ingin Anda pelajari. Itu langkah pertama, teman-teman. Jadi misalnya Anda tadi seorang marketing manager, Pak Yudi, saya mau belajar marketing plan, atau digital marketing plan yang lagi happening sekarang kan namanya digital marketing plan.
Ya Anda kemudian identifikasi itu komponen kunci digital marketing plan itu apa. Anda bisa googling, Anda bisa browsing, Anda bisa ke YouTube, itu ketemu itu komponen kunci dari digital marketing plan itu. Ya, misalnya komponen kuncinya adalah paham mengenai sosial media marketing, paham mengenai influencer marketing, paham mengenai konten marketing. Itu menurut saya 3 kunci dari digital marketing itu paham sosial media, paham konten marketing, kontennya jago. Yang ketiga mungkin influencer ya. Anda tahu mengenai dinamika influencer, para influencer di dunia online siapa saja. Nah, kemudian Anda pelajari itu fokus itu. Misalnya dari 3-tiganya Anda mau fokus di konten saja. Fine. Anda berjibakulah belajar bagaimana menciptakan konten yang menarik. Nah, menurut saya banyak bahkan perusahaan-perusahaan besar itu konten media sosialnya tidak menarik, teman-teman. Kalah sama Nike. Misalnya kalau Anda lihat Instagramnya Nike, YouTube-nya Nike, itu kan keren konten marketingnya. Nah, di Indonesia banyak perusahaan brand-brand besar bahkan konten marketingnya juga tidak jago. Anyway, contoh saja ya. Sebaliknya kalau Anda misalnya kerja di bagian HR, mau menjadi seorang HR manager yang tangguh, Anda tahu mengenai talent management strategi. Apa saja itu kunci-kuncinya talent management itu, Anda pelajarilah. Ya, Anda identifikasi. Kemudian yang berikutnya, di slide 32, saya bilang learning by doing is the best. Ya. Metode penguasaan skill terbaik adalah dengan learning by doing. Pelajari konsepnya lalu praktekkan, learn and apply. Jadi kalau Anda mau menjadi manajer yang sukses, Anda mau belajar mengenai presentation skill atau leadership skills, atau planning skills, atau mau belajar mengenai ilmu teknis pekerjaan Anda, mengenai marketing plan, mengenai talent management strategi, mengenai financial analysis, ya Anda baca gitu ya, Anda baca konsepnya, browsing, Anda beli bukunya, kemudian Anda praktekkan langsung gitu ya, teman-teman ya. Contohnya saya dulu belajar email marketing ya, saya orang yang gaptek dulunya, saya belajar email marketing, saya baca itu panduannya, saya banyak baca artikel mengenai email marketing, mengenai software email marketing, apa saja saya pelajari, kelebihan kekurangan dari masing-masing software, cara masang software email marketing bagaimana. Itu saya belajar sendiri mas, saya browsing, saya baca. Tapi kemudian saya praktekkan, saya langsung praktek. Jadi panduannya itu saya praktekkan, saya pasang aplikasi email marketing, saya bikin banner untuk mengajak orang jadi pelanggan email saya bikin konten email. Saya praktekkan. Saya bikin blog, baca panduannya, setelah itu ya saya praktekkan, saya bikin blog beneran, saya nulis artikelnya berminggu-minggu, bertahun-tahun saya praktek. Terus kemudian saya mau belajar mengenai Facebook advertising, bagaimana cara masang iklan di Facebook, bagaimana cara masang iklan di Instagram, saya baca panduannya. Karena Facebook itu ngasih panduan gratis ya. Anda browsing aja, Anda googling, panduan Facebook advertising itu muncul banyak artikel resmi dari Facebooknya. Saya pelajari, kemudian saya praktekkan. Itu kunci teman-teman. Ya, kunci. Ya, jadi Anda learning, baca panduannya, kamu praktekkan. Kemudian di halaman slide 33 nih, saya cerita mengenai langkah berikutnya, start small and repeat. Mulai pelajari skill Anda dengan small step, jabarkan dalam small action, lalu ulangi secara rutin. Ya kalau energi Anda terbatas, Anda belajarnya ya mungkin tidak usah terlalu lama ya. Mungkin tiap malam Anda belajar setengah jam saja. Atau di kantor, tiap sore Anda di waktu luang, atau tiap istirahat siang Anda belajar mungkin setengah jam saja. Jangan Anda terjebak rutinitas. Banyak orang terjebak multitasking, sibuk, sehingga tidak punya waktu untuk upgrade. Saran saya Anda selalu luangkan waktu minimal 1 jam tiap minggu, atau syukur-syukur tiap hari setengah jam. Setengah jam itu kan pendek. Anda luangkan waktu setengah jam tiap hari untuk upgrade skill Anda, untuk baca artikel mengenai ilmu teknis Anda, untuk baca mengenai ilmu manajerial, mengenai leadership, mengenai planning skill. Dan kemudian Anda praktekkan. Ya, dan jadikan itu habit ya, repeat. Itu penting teman-teman. Ya, diulangi, proses belajarannya diulangi. Dan kemudian sekali lagi praktekkan.
Dan kemudian yang terakhir ini, langkah terakhirnya 34 nih, halaman 34, itu sense of progress. Aplikasikan keterampilan yang telah Anda dapat dan temukan small and quick wins, lalu review dan improve. Jadi Anda praktekkan, dan karena praktek Anda kan tahu kemajuan Anda, Mas. Contohnya ya tadi, saya misalnya belajar email marketing. Saya praktek. Kemudian dari praktek itu kan tahu saya, bener nggak saya masang aplikasi software email marketingnya? Dulu ketika pertama kali masang, itu banyak errornya saya, banyak errornya. Salah itu kan artinya saya bisa tahu kemajuan saya. Baru di beberapa percobaan keempat, baru saya berhasil. Berhasil, alhamdulillah. Itu kan membuat saya happy. Ternyata saya bisa masang aplikasi email marketing di blog saya. Tidak mudah, rumit caranya. Tapi saya pelajari. Saya pelajari melalui YouTube, panduannya saya baca berulang kali, saya pasang. Dan bisa. Setelah itu saya kemudian tes. Saya ajak orang-orang jadi pelanggan email saya. Kemudian ternyata nambah pelanggan saya. Sehari 10, kadang-kadang sampai naik-naik. Itu kan sense of progress, itu yang penting, Mas. Jadi, praktek penting karena dengan praktek itu Anda tahu sense of progress Anda. Dan itu powerful, teman-teman. Sama dulu ketika saya ngeblog, ya saya praktek nulis langsung. Dan kemudian kan langsung feedback-nya ketemu. Feedback-nya dari mana? Ya jumlah traffic-nya, jumlah yang komen, jumlah yang nge-like. Itu kan sense of progress. Makin banyak yang berkunjung, makin banyak yang membaca, itu kan berarti progresnya makin bagus. Kalau Anda belajarnya hanya cuma baca, tidak pernah praktek, ya Anda tidak akan pernah tahu progres Anda. Kan Anda tidak akan bisa menguji. Bagaimana Anda bisa menguji progres Anda kalau Anda cuma baca doang, tidak pernah praktek. Sama ini, Anda jangan nonton video saya doang gitu ya, tapi setelah ini praktekkan gitu. Karena hanya dengan itu Anda bisa tahu kemajuan Anda. Oke? Makanya di slide terakhir ini, di slide 35, di slide terakhir dari video sekarang ini, saya ngasih tugas yang kedua. Assignment yang kedua, action plan yang kedua. Saya minta Anda mencoba mengidentifikasi jenis skill yang ingin Anda kembangkan, lalu jabarkan small action plan untuk mempelajari dan menguasainya. Ya, jadi Anda bisa lihat di layar ya. Jadi setelah video ini selesai, saya minta Anda coba nulis, merumuskan skill Anda apa yang mau dipelajari. Skill teknis pekerjaan Anda, atau marketing plan, atau HR plan, atau social media marketing, atau ilmu mengenai online skills. Anda tuliskan, dan kemudian Anda tuliskan action-action yang harus Anda lakukan. Baca panduannya, kemudian praktek, baca panduannya, praktek, baca panduannya, praktek. Gitu, Mas. Mbak-mbak ya. Oke, semoga Anda bisa mengeksekusinya dan kemudian ilmu Anda makin bertambah, skill Anda makin bertambah, dan semoga Anda kelak bisa menjadi manajer dengan gaji 40 juta per bulan, ya, atau bahkan lebih. Oke, amin ya rabbal alamin. Salam sukses, penuh kemuliaan.